Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidha, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seluruh para nabi diutus ke dunia ini dengan dua tugas. Yang pertama adalah tabsyir, yaitu menyampaikan kabar gembira. Dan yang kedua adalah inzar, yaitu menyampaikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasyirina wa munzirin. Seluruh para nabi diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan untuk menyampaikan peringatan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Adapun kabar gembira, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kabar gembira berupa hal-hal yang dapat mengantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah banyak sekali disampaikan oleh khatib-khatib di setiap khutbah Jumat mereka. Oleh karena itu, khatib pada khutbah Jumat kali ini, di khutbah Jumat yang singkat ini, ingin menyampaikan beberapa hal yang dapat menyeret pelakunya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam rangka syair, pepatah, perkataan syair orang Arab yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Kata pepatah Arab, kita mempelajari keburukan bukan untuk keburukan, tetapi untuk berjaga-jaga daripada keburukan. Siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh ke dalam keburukan. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, penting kita mempelajari keburukan-keburukan agar kita tidak jatuh ke dalam keburukan tersebut.
Dan keburukan yang pertama yang harus kita pelajari dan kita ketahui, dan ini adalah keburukan yang sangat bahaya sekali, bahkan dapat mengekalkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bertaubat kepada Allah, yaitu kesyirikan, yaitu kekufuran, yaitu kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir daripada ahlul kitab, begitu juga orang-orang musyrik, mereka kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah, siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, siapa yang beribadah kepada selain Allah, siapa yang meminta, berdoa, berharap kepada selain Allah, baik itu malaikat-malaikat Allah, ataupun bintang-bintang, ataupun bulan dan matahari, ataupun pohon-pohon keramat, ataupun kuburan-kuburan keramat, ataupun kuburan-kuburan para wali yang sudah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan untuknya surga dan tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan kesyirikan, hati-hati dengan kekufuran, hati-hati dengan kemunafikan, karena itu dapat menyeret pelakunya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezoliman, kejahatan yang paling besar di atas muka bumi ini. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keburukan yang kedua yang dapat menyeret pelakunya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah. Dan bid'ah ini kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, dia adalah cara atau metode yang dibuat-buat mirip dengan ibadah syariat Islam, yang mana metode dan cara ini digunakan, dikerjakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat doa dan zikir dengan bahasa Arab. Dia buat doa dan zikir untuk niat mengibadahi Allah, untuk niat memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk niat mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, tapi cara dan tempatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi jumlah dan waktunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi susunannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah namanya bid'ah. Hati-hati ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan kesesatan tidak ada tempatnya kecuali di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keburukan yang ketiga yang dapat menyeret pelakunya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksiat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhun nar. Siapa yang memaksiati Allah, siapa yang memaksiati Rasulullah dan melewati batasan-batasan Allah, Allah masukkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama sepakat, maksiat salah satu daripada maksiat yang paling besar, yang mana pelakunya terancam keras untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala,
adalah meninggalkan sholat yang Allah wajibkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ketika penduduk neraka ditanya, apa yang membuat kalian dimasukkan ke dalam api neraka? Mereka semua menjawab, kami tidak menegakkan sholat yang Allah wajibkan selama kami hidup di dunia. Hati-hati ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang disepakati oleh para ulama, maksiat yang mana pelakunya terancam keras diseret ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Mereka orang-orang yang senantiasa menimbun dan menyimpan hartanya, menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, tidak dia bayar zakatnya. Kata Allah, kabarkan kepada mereka tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ayuhal muslimun. Begitu pula maksiat yang disepakati oleh para ulama, yang mana pelakunya terancam keras diseret ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang tidak menjaga lisannya, orang-orang yang sembarangan ngomong, orang-orang yang asal ceplos, tidak memperhatikan setiap kata yang dia ucapkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallam bil kalimah la yulqilaha bal yahwi biha fi jahannam." Seseorang yang asal ngomong, asal ceplos, tidak memperhatikan kata-kata yang dia ucapkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lemparkan dia ke dalam api neraka jahannam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jagalah lisan kita baik-baik. Jangan sembarangan kita ngomong, jangan asal ceplos. Hati-hati ayuhal muslimun, karena itu dapat menyeret kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita dengar dari bahayanya perbuatan-perbuatan yang disampaikan di khutbah yang pertama, itu adalah tanda cinta Allah dan Rasulnya kepada kita semua, agar kita semua tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ayuhal muslimun, apa yang kita sampaikan di khutbah ini bukanlah untuk memvonis saudara-saudara kita. Tidak ayuhal muslimun. Bukan untuk mengatakan si fulan masuk neraka, si A dan si B masuk neraka. Tidak ayuhal muslimun. Tapi yang kita sampaikan di khutbah ini adalah untuk memperingatkan akan bahayanya perbuatan-perbuatan tersebut. Yang mana perbuatan tersebut dapat menyeret pelakunya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada api nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dan menjaga kita dari siksaannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqdhuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis